Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan seperti biasa Mimbar Agama Kristen kita akan membahas renungan firman Tuhan. Dan tentu saja sudah hadir dengan saya seorang hamba Tuhan yaitu Pastor Haniel Ongan. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Ibu Vanessa. Ya, dan pada hari ini kita akan membahas renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12 dengan tema kita yaitu don't judge. Iya. Don't judge ya, atau jangan menghakimi. Iya, bahasa Indonesia-nya jangan menghakimi. Oke, nah sebelum kita masuk dalam pembahasan kita pada hari ini, kita akan dipimpin langsung dalam doa oleh Pastor Haniel Ongan. Silakan. Ya, mari sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Allah, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini atas kasih, rahmat-Mu, berkat-Mu yang limpah bagi kami. Nyatakanlah kebenaran firman Allah bagi kami, apa yang kami baca, yang kami renungkan, biar dapat meresap sampai dalam hati kami, sampai pada tindakan, perkataan, perbuatan kami, Tuhan, terutama dalam hal kami menghakimi sesama kami. Dijauhkanlah segala hal-hal yang jahat, biarlah dari diri kami keluar segala yang baik sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami akan mulai membaca renungan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pemirsa, renungan firman Tuhan kita terdapat dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia mengucap syukur kepada Allah, dan sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itu, Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Dan pemirsa TVRI, kita akan membahas lebih rinci tentang tema kita, yaitu jangan menghakimi atau don't judge, yang terdapat dalam Roma 14. Tapi kita dengarkan renungan singkat dulu. Ya. Sebelum kita lebih lanjut, tentunya kita sudah sering dalam kehidupan sehari-hari diperhadapkan kepada situasi di mana kita suka menghakimi. Ya, kalau kita di jalan, kita berada di pasar atau dimanapun, terutama di jalan ya. Biasanya kita itu kalau berkendara, ya kita bawa mobil, contohnya ada motor yang lewat tiba-tiba mau motong. Pasti kita dengan dalam hati kita, ketika kita jengkel, kita pasti langsung mungkin keluar kata-kata kita untuk menghakimi sesama kita, yang mungkin saat itu salah ya. Tetapi sebenarnya kita di saat itu juga tidak tahu ya kebutuhan atau ya kebutuhan orang yang sedang memotong itu dalam kecepatan tinggi, mungkin dalam situasi yang genting. Ya seringkali kita sudah akhirnya mengutuk dan memaki dan sebagainya. Nah dalam firman Allah ini juga dikatakan bahwa janganlah kita suka menghakimi. Sebab dikatakan pada ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup,
kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi dalam segala situasi, dalam segala kondisi kita, baik di perjalanan, hendaklah dikatakan juga seringkali kita berdoa sebelum kita pergi ya. Sehingga apapun yang terjadi, ya kita hidup atau kita mati, semua untuk Tuhan. Nah lebih lanjut lagi, di sini dikatakan dipersoalkan soal makan dan minum ya. Juga dipersoalkan soal hari-hari raya ya. Banyak kita ya tanggal 14 kemarin kan tentunya kita sudah tahu semua hari Valentine, 14 Februari. Banyak yang mempermasalahkan apakah hari Valentine ini harus dirayakan atau tidak dirayakan, ya kan? Tetapi jelas di sini pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam dalam Roma 14 dikatakan yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ya, banyak orang yang berkata setiap hari adalah hari kasih sayang, ya kan? Tidak perlulah merayakan hari Valentine. Tetapi di sini dikatakan ayat ke-6 lebih lanjut, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Nah, di sini yang penting, kalaupun kita melakukan atau kita mau melaksanakan hari contoh seperti Valentine, hari kasih sayang, kita melakukannya untuk Tuhan. Artinya kita memberikan kasih sayang kita yang pertama-tama untuk Tuhan. Ya, baru untuk sesama, untuk keluarga, tentunya orang tua, dan untuk pasangan dan sebagainya. Jadi itu dikatakan tidak boleh kita menghakimi. Dikatakan siapa yang mau merayakan, siapa yang tidak mau merayakan, tidak masalah ya. Dikatakan lebih lanjut, siapa yang makan atau melakukannya untuk Tuhan, ia juga mengucap syukur kepada Allah. Dikatakan ayat 7, sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Artinya gini, kita manusia kan makhluk sosial ya. Kalau kita pasti kita ketemu orang setiap hari di jalan, kita ketemu orang di gereja, bersekutu. Pastilah ada kekurangan, ada selumbar di mata saudara kita, ada kesalahan kecil mungkin pada saudara kita, yang begitu kita lihat, wah dia ini sudah melakukan dosa besar. Padahal tanpa sadar, dikatakan juga balok itu justru di mata kita sendiri, justru kadang-kadang ada balok yang besar, ada dosa yang besar, yang kita tidak sadari, yaitu menghakimi. Ya. Ketika kita melihat kesalahan saudara kita, dan kita menjudge, menghakimi, iya, dia merayakan satu hari, misalnya dia merayakan Valentine, kita langsung bilang, wah, tidak betul itu. Sebab tidak ada di Alkitab mengenai hari kasih sayang, kan? Iya. Tidak ada di dalam firman Allah mengenai hari Valentine. Tetapi di sini dikatakan jelas, siapa yang merayakan suatu hari tertentu, dia melakukan untuk Tuhan. Yang tidak merayakan pun, ya dia juga melakukan untuk Tuhan. Tidak perlu saling menghakimi. Begitu juga soal makanan. Ya, tentunya di antara gereja-gereja saja, iya, makanan itu juga ada yang dilarang, ada yang boleh. Setiap gereja itu berbeda, setiap organisasi berbeda. Ya, kita berbicara saja di dalam agama Kristen. Bahwa di dalam agama Kristen saja ada yang diboleh makan ini, ada yang tidak boleh makan ini, ada yang boleh minum ini, minum ini. Itu tidak masalah ya, dikatakan di sini, hendaklah kita jangan menghakimi. Nah, lebih lanjut, ayatnya yang ke-10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab nanti, ya pada akhirnya, ya semua hidup kita akan berakhir pada satu titik di mana kita sudah dikatakan game over. Ya. Sudah kita nanti suatu saat kita mati, meninggalkan dunia ini, kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Di mana di sana, yang dipakai hukumnya tentunya bukanlah hukum yang ada di dunia ini, atau hukumnya saya, atau hukumnya Ibu Vanessa, ya. Sebab seringkali tentunya kita dalam menghakimi itu kita menggunakan hukum, betul tidak? Ya kan, dalam menghakimi, misalkan saya memiliki hukum saya sendiri, bagi saya orang ini salah, orang ini melakukan kesalahan, tetapi bagi Ibu Vanessa mungkin, ini tidak salah ini benar. Nah, sebabnya ada hukum yang ketiga, yaitu hukum firman Allah, kebenaran firman Allah. Itu nanti yang akan dipergunakan oleh Tuhan ya untuk menghakimi kita saat di tahta pengadilan Allah. Ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita
akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi tidak perlu kita repot-repot, ya, tidak perlu kita marah-marah. Ya, seringkali hal kecil kita bisa marah, kita bisa sampai maki-maki, kita menuduh orang dan sebagainya. Tidak perlu kita repot-repot sebab nanti ada hukum yang akan diberikan, dijatuhkan, yaitu oleh Tuhan sendiri bagi setiap pribadi, bagi saya sebagai hamba Tuhan, bagi Vanessa dan semua kita yang ada di rumah tentunya menyaksikan pada sore hari ini. Saya percaya biarlah kita belajar. Ya, kita ini makhluk sosial yang membutuhkan juga mereka orang lain, kita membutuhkan keluarga, membutuhkan teman, ya, sekitar kita, lingkungan kita yang suportif kepada kita. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sendiri, baru kita bisa memperbaiki kesalahan orang lain. Demikian juga dikatakan di dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan itu tidak menghakimi sekilas pandang saja. Dia tidak menghakimi karena hanya melihat keadaan seseorang. Dia lihat, wah ini orang bertato banyak dan sebagainya, pasti dia ini penjahat. Kalau kita manusia melihat hal demikian, kita tentunya seringkali langsung menjatuhkan penghakiman kepada seseorang. Tetapi Allah nanti dikatakan tidak akan menghakimi sekilas pandang saja, dia akan melihat dan mengerti, menyelidiki sampai seluruhnya dari waktu ke waktu hidup kita. Nah, demikianlah renungan. Ya, saya ingin berbicara lebih lanjut, tetapi mungkin sebentar kita akan lebih lanjut dalam pertanyaan-pertanyaan. Saya akan menjelaskan mengenai hal menghakimi. Oke, nah pemirsa TVRI, kita sudah mendengarkan bagaimana Pastor Haniel sudah menjelaskan di dalam Roma 14 ya, gitu, dengan kata menghakimi. Nah, secara garis besar nih, Pastor, sebenarnya apa yang dimaksud dengan menghakimi itu? Ya, seperti tadi dikatakan bahwa menghakimi itu karena dimulai dengan hukum yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang ini memiliki hukumnya sendiri. Dan pengertian menghakimi sendiri itu kan mempersalahkan, ya, dalam arti dalam kamus besar bahasa Indonesia, sinonim dari menghakimi itu mempersalahkan, ya, menjatuhkan hukuman, kemudian bahkan dikatakan memberikan, menuduh seseorang suatu tuduhan, ya, itu menghakimi, ya. Nah, di dalam menghakimi ada hukum bagi setiap orang, ya. Setiap orang itu punya dasar-dasar hukumnya sendiri. Saya punya, Vanessa tentu punya, kita juga di rumah punya, ya. Tapi saya percaya kalau hukum yang paling benar yaitu hukum kebenaran firman Allah. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 47 sampai ayat 48, di sana dijelaskan jelas bahwa firman Allah ini, yaitu Alkitab ini, adalah hukum satu-satunya yang akan menghakimi kita kelak. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghakimi kamu, tetapi firman yang kuucapkan, ya firman Tuhan ini, dialah yang akan menjadi hakim kita. Iya. Tapi banyak nih, Pak Pastor, orang pada saat dibilang, kamu menghakimi. Tidak, saya hanya menegur. Ya. Kira-kira bagaimana itu? Ya, dalam firman Allah juga dijelaskan bahwa ketika kita menegur, itu kita harus memiliki dikatakan karunia di dalam menasihati, menegur. Iya. Saya mengambil contoh dari diri saya sendiri sebelum saya menegur atau menasihati seseorang. Ketika saya melihat kesalahan itu di depan mata saya, tidak semerta-merta saat itu saya harus menegur, apalagi untuk mempermalukan, ya. Seringkali kita menegur karena mungkin kita sudah ada menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang itu, kepahitan, kemudian kita menegur. Setelah akhirnya kita bukannya menegur, marah sampai mungkin maki-maki, sampai akhirnya terjadi kepahitan bagi yang ditegur dan kita juga ada kepahitan. Supaya menghindari itu, saya seringkali harus lebih dulu menyelidiki, berdoa, menyelidiki firman Allah sebelum saya menasihati dan menegur, supaya jangan sampai saya menggunakan hukum saya. Iya. Nah, saya harus menggunakan hukum kebenaran firman Allah. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya kan ini kita sudah membahas bagaimana
kita manusia punya perbedaan gitu. Bahkan Iya. kita sendiri sebagai anak Tuhan punya perbedaan. Iya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa menerima perbedaan? Iya, menerima perbedaan. Memang seperti saya bilang tadi, di setiap gereja memiliki aturannya sendiri, memiliki budayanya sendiri, memiliki liturginya sendiri masing-masing. Dan itu memang satu keberagaman. Dan di dalam menerjemahkan firman Allah ini, setiap orang berbeda-beda ya. Setiap gereja itu mungkin berbeda-beda. Tetapi firman Allah ini saya percaya merupakan hal yang menyatukan semua perbedaan itu. Kalau saya mau berbicara kepada mereka yang gereja-gereja yang lain pun yang tidak satu organisasi dengan saya atau tidak satu gereja lah dengan saya akan berbicara mulai dari firman Allah, bahwa kebenaran firman Allah ini universal ya. Kita mau berbicara dengan siapapun, siapa saja, hal ini firman Allah ini menyatukan kita semua. Terutama jika firman ini didukung tentunya dengan Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Allah menuntun kita. Iya. Sehingga perbedaan-perbedaan itu saya percaya apapun perbedaannya ya tidak akan sampai menimbulkan kepahitan, menimbulkan perpecahan apalagi kerusuhan, sampai ribut dan sebagainya. Banyak kadang orang meributkan ayat firman Allah ya. Benar. Sebab satu berkata, oh ayat ini berkata ini. Tetapi yang lain menerjemahkan ayat itu lain. Dan akhirnya jadi ribut. Padahal sebenarnya firman Allah ini kan luas. Banyak ada 66 kitab. Kalau kita dijelaskan secara kita mengerti, kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, tentunya kita tidak akan membuat perbedaan dan pemisahan. Iya. Iya. Jadi kembali kepada firman Tuhan ya. Iya, pasti firman Allah ini akan menyatukan kita. Iya, benar. Akan merangkul semua sebenarnya. Iya, asal di luar kita dogma-dogma dan sebagainya, ya kembali tentunya pada basicnya ya firman Allah. Jadi basic agama Kristen tentunya kan. Iya, tentunya. Nah, ada satu situasi nih, Pak Pastor Haniel. Bagaimana pada saat kita ya, kan tentunya dari setiap gereja aja itu sudah ada perbedaan mungkin aturannya ya, tata cara ibadahnya. Tapi kadang ada seseorang yang mungkin dia gereja di sini, tiba-tiba gereja sini, bahkan dia merasa ini salah. Caranya nih gerejanya salah, cara ibadahnya salah. Menurut Pastor Haniel ini bagaimana? Ya, kembali saya bilang tadi kita masing-masing memiliki aturan, memiliki hukum. Tentunya manusia ini diciptakan dengan kehendak bebas kan. Tuhan ciptakan kita memiliki pilihan. Mau baik jodoh, mau baik pilihan makanan pun, pilihan baju pun kita memilih gitu. Apalagi juga gereja menyangkut hati kita. Tentu kita akan memilih, gereja yang mana yang cocok dengan hati kita. Saya rasa kalau kita memilih tidak perlu kita menghakimi ya. Kalau kita cocok dengan satu gereja, kita suka, senang dengan cara-caranya. Tidak perlu kita menjelekkan yang lain. Sebab kata firman Allah, kata Rasul Paulus ya, dalam firman Allah bahwa Rasul Paulus bilang, selama seorang gereja itu masih membawakan Injil tentang Kristus, maka dia membawakan kebenaran. Tidak perlu kita hakimi. Tidak perlu lagi kita sampai menjelekkan, apalagi sampai membandingkan ya. Kadang ada yang membandingkan ini dan itu. Kalau saya pribadi mendengar hal itu, bagi saya Tuhan itu yang menilai ya. Seperti tadi firman Allah bilang, nanti Tuhan yang akan menghakimi di tahta nanti pada saat pengadilan Allah, siapa yang benar, siapa yang salah, gereja mana dikatakan yang ada kekurangannya, yang di sini ada kelemahannya. Biarlah itu Tuhan, urusannya Tuhan. Kalau kita, di mana kita cocok beribadah ya, silahkan saja di mana kita cocok, kita suka ya. Kita tergembala. Ya. Bagi saya sih yang penting tergembala juga ya, itu penting ya. Jangan ada yang gereja satu, gereja pindah-pindah setiap hari. Kalau bisa harus satu saja tergembala di mana, supaya jelas juga ya, di data kan buat masuk ke Bimas Kristen itu penting. Iya, betul. Iya, banyak sih sebenarnya seperti itu ya Pak Pastor. Dan ini masih soal firman Tuhan dan juga menghakimi. Nah, kita sebagai orang Kristen biasanya selain tidak mau bilang, saya itu hanya menegur, tapi menegurnya dengan cara menggunakan firman Tuhan. Gitu. Jadi menghakimi menggunakan firman Tuhan, misalnya kamu jangan membunuh, yang itu ada di firman Tuhan itu jangan membunuh apa-apa.
kayak gitu Pak Pastor? Gimana menurut? Ya kalau membunuh mungkin ya. Kalau membunuh sesama manusia ya, membunuh manusia ya, memang itu sudah mutlak ya. Tapi mungkin dalam hal ini, ya seperti tadi, yang memakai ayat, mungkin ada yang memakai ayat dalam contoh yang lain. Iya, Apa namanya? Mungkin seperti tadi ada yang bilang, kita tidak boleh, misalkan, apa namanya, seorang itu dikatakan hidup, dikatakan seperti Rasul Paulus contohnya ya. iya, Rasul Paulus itu dia bekerja, selain dia menginjil dia bekerja, sehingga banyak terjadi perpecahan di antara umat Tuhan, di antara hamba-hamba Tuhan, bahwa dikatakan, oh Rasul Paulus dia bekerja, selain dia melayani Tuhan dia bekerja, sehingga menjadi pertimbangan bahwa oh seorang hamba Tuhan, pendeta itu boleh memiliki pekerjaan sebagaimana Rasul Paulus. iya, Nah, hal-hal yang demikian itu memang tergantung pemahaman kita. Tetapi kembali lagi, jangan kita menghakimi. Kalau memang hukum-hukum yang mutlak seperti tadi yang ibu bilang, jangan membunuh, salah sudah kamu itu, sudah membunuh. Nah, memang sudah dia salah membunuh, tapi tidak perlu kita menghakimi karena itu urusannya Tuhan di atas. Biar Tuhan yang menghakimi dia. Kita cukup tahu bahwa membunuh itu salah. Tuh. Tapi kita jangan ikut-ikut jadi pembunuh. Kita tahu dusta itu salah. Ada yang bilang dusta putih tidak apa-apa. Iya, dusta putih. Dusta putih tidak apa-apa. Bagaimana itu kan? Ya, ada yang pakai ayat lagi. Oh iya, Yakub juga berbohong waktu sama Laban. Dia berbohong, berdusta dan sebagainya. Nah, akhirnya memakai ayat itu. Sama juga ada yang berkata, wah saya mau jadi seperti Salomo, punya 1000 istri. Iya. Misalkan contoh ada yang seperti itu kan. Nah, itu makanya pemahaman-pemahaman itu yang harus diselidiki, itu karena kurangnya pemahaman, kurangnya membaca bahwa firman Allah ini adalah satu keutuhan. Bahwa seperti Salomo pun Tuhan sebenarnya menegur Salomo dalam kesalahannya dia, bahwa dia sudah memiliki banyak istri sehingga dia berubah setia. Banyak orang tidak memahami kebenaran firman Allah tetapi menggunakannya tanpa pemahaman. Jadi akhirnya pakailah untuk menghakimi, dipakai satu sepotong ayat dipakai untuk menyerang. Padahal ayat itu kan satu Alkitab ini banyak ya, benar. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Pastor Haniel, kita masih akan membahas lebih inti lagi ya soal jangan menghakimi ini, dan tentunya kita dengarkan pujian yang satu ini. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu.
segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Oh, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku. Kembali lagi dan tentunya pemirsa TVRI, kita masih dalam program Mimbar Agama Kristen, dan tadi saya beserta Pastor Haniel sudah membahas soal jangan menghakimi yang terdapat dalam Roma 14. Nah, tadi kita sudah cukup banyak juga membahas nih Pak Pastor, bagaimana kita sebagai manusia itu tidak boleh menghakimi gitu, apalagi yang kayak tadi menggunakan ayat firman Tuhan untuk menghakimi sesama kita. Nah, lanjut nih Pak Pastor, sebenarnya tuh apa yang dapat kita petik dari Roma 14 ini? Ya, inti dari Roma 14 ini sebagaimana judulnya, jangan menghakimi saudaramu. Di sini jelas ada kata saudaramu ya. Bahwa kalau kita merasa kita ini makhluk sosial, kita harus bersosialisasi dan kita memiliki saudara. Kalau sekarang mungkin bro, sis, ya kan? Iya. Kita punya bro, sis, teman-teman kita di luar sana, keluarga kita. Tentunya kita sangat rindu untuk menjaga kesatuan hubungan kita antar sesama manusia, pertemanan kita. Jika kita mulai menghakimi, apalagi biasanya menghakimi ini ada di dalam gosip-gosip. Biasa kita saling menggosipkan satu dengan yang lain kan. Iya, yang habis kita cerita sama ini, kita pergi kita ceritakan teman kita lagi, kita ceritakan lagi aib lagi apa lagi kan. Aib istri kita, aib keluarga kita, aib suami kita, aib anak kita dan sebagainya. Nah, hal ini justru memecah hubungan justru dalam keluarga dan pertemanan dan sebagainya. Sebabnya dalam Roma 14 ini betul-betul ditekankan bahwa dikatakan kita itu tidak hidup seorang diri ya, dikatakan ayat 9, sebab ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ayat yang ke-7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita juga hidup untuk bersosialisasi untuk saudara kita. Kalau kita cuma sibuk menghakimi, kapan kita memberkati? Ya kan? Kapan kita menjadi berkat dalam perkataan kita yang baik, dalam perbuatan kita yang baik. Kalau kita cuma sibuk melihat kekurangan dia, kita kadang suka korek-korek ya.
ada itu yang suka korek-korek, cari gosip, cari hal-hal yang bisa untuk dihakimi. Hal-hal yang demikian yang membuat justru ya diri kita sendiri menjadi beban, dikatakan juga berdosa di hadapan Tuhan ya, apalagi sampai kita ceritakan aib-aib saudara kita. Iya. Jadi dari pasal 14 ini, biarlah kita itu dikatakan masing-masing memberi pertanggungjawab. Jadi uruslah dulu diri kita masing-masing ya, daripada kita urusin orang lain. Ya, daripada kita menghakimi, sibuk menghakimi, lebih baik kita mengurus pekerjaan kita, keluarga kita, ya, kayak menyolok, misalkan kita sudah berkeluarga, kita hidupi keluarga kita baik-baik. Kita juga menjadi berkat tentunya bagi sesama. Nah, tapi kadang kita gitu, pada saat kita ditegur nih, misalnya pribadi saya ditegur, kita sudah langsung merasa, wah orang ini menghakimi saya. Ya. Atau selain kita menghakimi orang, kadang ada orang merasa dia itu dihakimi gitu. Bagaimana menurut Pak Pastor? Iya, memang kita tidak bisa mengatur hati seseorang ya. Ketika saya berbicara, saya pernah satu ketika berbicara, menasihati untuk memberikan masukan yang baik. Tetapi karena orang ini lagi sedang dalam kondisi moodnya tidak baik, lagi sedang marah, lagi sedang jengkel, sedang dalam masalah. Ketika saya memberikan nasihat yang baik, justru dianggap sebaliknya saya menjelekan, menghakimi, bahkan membuli, dikatakan ya. Iya. Tapi saya belajar di situ bahwa teguran, nasihat itu kadang lebih baik kita diam ya. Ketika kita melihat kekurangan seseorang, kadang lebih baik kita diam saat dia mungkin sedang moodnya tidak baik. Kita juga harus melihat situasi, ya. Dan kita menegur, mungkin lagi capek dan sebagainya. Dan kata-kata kita tentunya juga kita jagalah, ya kan? Jangan dengan kata-kata yang kasar. Mungkin maksud kita baik, tapi penyampaian kita buruk, akhirnya tidak menjadi satu hal yang baik, ya kan? Banyak tanggapan, saya dihakimi, saya merasa saya dibully, saya merasa saya direndahkan. Kadang-kadang seperti itu ya. Padahal mungkin tujuan nasihat itu baik. Tapi kadang-kadang penggunaan kata-kata, kalimat, tekanan, nada, itu justru ya seringkali ditangkap salah. Ya. Itu sebabnya harus berhati-hati ya dalam menasihati dan menegur. Oke. Tapi memang ya cukup membingungkan juga sih sebenarnya kalau pada saat kita pribadi atau mungkin orang lain melihat kita menegur seseorang terus tiba-tiba dibilang jangan menghakimi saudaramu gitu. Kadang antara menghakimi dan menegur itu sudah mulai kelihatan sama nih Pak Pastor. Bagaimana kita sebagai orang nih, kadang kan kita juga tidak tahu bahwa kita melakukan kesalahan. Pada saat kita ditegur, kita merasa menghakimi. Bagaimana kita tahu itu kita dihakimi atau ditegur? Iya, perlunya sebabnya kita mawas diri. Saya mengambil contoh dari diri saya sendiri ketika saya pernah ditegur. Saya merasa teguran itu sebagai suatu ya penghakiman tadi. Sebab yang menegur saya dalam kondisi marah. Dia marah karena kesalahan yang saya buat, kesalahan kecil bagi saya. Saya ditegur sampai marah, sampai saya merasa, saya yang berbuat ini kayaknya tidak salah. Gitu kan. Nah, kembali lagi hukum yang tadi. Kalau kita pakai hukumnya dia, hukum yang menegur kita, dan hukum yang kita yang ditegur, tentu pasti berbeda. Ya kan? Sehingga prinsip-prinsip kita berbeda, akhirnya ketika kita ditegur, saya tidak merasa salah. Saya justru kamu menghakimi saya. Sebabnya kita harus melihat kembali kepada kebenaran firman Allah. Kalau perlu ambil waktu, kalau saya ya merenung sejenak lah. Saat teduh sejenak, saat kita marah, kita ditegur, kita mungkin jengkel, kita merenung apakah benar saya salah, apakah orang yang menegur saya ini yang salah. Nah, tapi tidak perlu lagi kita menghakimi, sekalipun mungkin memang dia salah dalam hal menghakimi. Jangan kita juga memang salah dia menghakimi. Akhirnya kita juga jadi menghakimi kan. Benar sekali. Nah, Pak Pastor, apa sebenarnya yang harus kita lakukan ya agar kita itu tidak menghakimi? Kadang ya namanya manusia, kalau sudah melihat kesalahan orang lain, gampang untuk mengeluarkan kata-kata. Gitu. Ya, mungkin kalau yang kita harus lakukan tentunya ya dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak tahu ya mungkin tadi pagi, tadi siang, sore. Ya, sore hari ini mungkin dari pagi itu sepanjang hari kita baru bangun saja, ya lihat suami kita, aduh sudah marah memang.
Baru suami lihat istri lagi sudah langsung marah, lihat anak-anak lagi, wah langsung marah. Jadi suasana itu memang perlu dibangun lah. Dari pagi hari itu sudah kalau bisa datang duduk di bawah kaki Tuhan berdoa, Ya. membangun hubungan dengan Tuhan, ya kan? Mm-mm. Baru kemudian sepanjang hari itu kita juga hidup, kalau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam artian ya mawas dirilah, apapun yang kita perbuat, kata firman Allah, kita perbuat untuk Tuhan, kita lakukan, kita kerja, kita jadi supaya tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Kadang kita karena sudah berat tekanan, mood sudah jelek, Mm-mm. salah sedikit senggol bacok istilahnya kan. Iya benar-benar. Istilahnya senggol bacok. Kalau sudah senggol bacok, nah ini yang bahaya ini. Tidak bisa dikorek. Apalagi kalau sudah lapar kadang-kadang ya. Ah, Biasanya sudah gampang emosi itu biasanya ya. mm-mm. Nah, itu hal-hal seperti itu dihindari lah. Dihindarinya ya kita menganggap itu lucu saja. Kalau ketika saya direndahkan atau saya dimarah oleh seseorang di jalan, saya kadang menganggap itu sebagai suatu lelucon saja. Sebab karena kadang kita kalau menganggap itu sesuatu terlalu serius, kadang-kadang ini kita jadi sakit hati sendiri. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir saya nih Pak Pastor. Apa yang kita dapatkan jika kita itu terus menghakimi orang? Ya tentunya kalau kita akibat dari perbuatan kita menghakimi sesama kita, apalagi yang jelas-jelas saudara kita seiman, apalagi satu gereja, tentunya kata firman Allah ya, apa yang kita tabur, ya kan, apa yang kita perbuat kepada orang lain, itu juga yang akan kita tuai. Ya kan, kita menghakimi hari ini sesama kita, teman sebelah, mungkin yang sebelah kita, keluarga kita. Hari ini kita hakimi, besok pun kita akan dihakimi oleh mereka. Iya, hal jangan sampai nanti juga kita dihakimi massa. Wah, itu lebih parah lagi tuh. Nah, kalau penghakiman itu katakanlah masih sesama, kita terima akibatnya ya dari sesama manusia nih. Itu mungkin masih belum separah atau seburuk kalau kita menerima akibat dari tahta pengadilan Tuhan. Tentunya hukuman Tuhan itu sesuatu yang tidak kita bayangkan. Iya, benar. Tidak akan pernah kita bayangkan. Dan itu pasti kalau Tuhan menghukum, dia kalau sekarang kita masih hidup, dia hukum untuk mengasihi kita supaya kita bertobat. Tapi kalau kita sudah nanti di akhirat, kita nanti di tahta pengadilan Allah, itu sudah bukan untuk pertobatan. Hukuman itu untuk betul-betul membinasakan kita. Membinasakan. Nah, sebaiknya lah, jangan cepat menghakimi, tetapi kita harus cepat mengasihi. Ya, kalau cepat menghakimi, itu pasti adalah lawan dari cepat mengasihi. Tapi kita cepat mengasihi. Apapun kita lihat kekurangan, kita harus timbul belas kasihan ketika kita melihat kekurangan suami kita, istri kita, ya, kekurangan teman kita, mungkin dari kantor, mungkin di pekerjaan, dimanapun, kita melihat kekurangan mereka kan. Iya. Aduh ini tukang marah-marah lagi nih, gampang bikin emosi dan sebagainya. Kadang kita sudah menghakimi seseorang. Padahal kalau kita timbul belas kasihan, mungkin kita menyadari, oh orang ini mungkin ada masalah di rumahnya, mungkin kasihan dia, ya hidupnya susah dan sebagainya, ada persoalan pergumulan. Kita harus memahami itu, sehingga kita tidak gampang menghakimi dan menjelekkan orang lain. Apakah pada saat kita menghakimi, kita juga kehilangan keselamatan dari Tuhan? Ya kalau soal keselamatan itu saya tidak bisa berkata, kamu selamat, kamu tidak selamat. Ya. Oh, ya. Itu urusan di atas, ya urusan Tuhan, keselamatan itu, ya kan. Sebabnya saya pun tidak bisa bilang, sama dong saya menghakimi, kalau saya bilang, oh yang dia suka menghakimi, masuk neraka. Tapi saya pun menghakimi kan, sama saja. Itu memang urusannya Tuhan, tetapi yang jelas kita mempersulit hidup kita, kalau kita suka menghakimi. Karena Tuhan saja, Yesus teladan kita, tidak pernah menghakimi kita. Dia menghakimi dosa kita, kesalahan kita. Tetapi diri kita, pribadi kita sebagai manusia, tidak pernah dia hakimi sedikit pun. Ya. Kalau kita manusia kan, baru lihat orang pakai baju compang, bajunya jelek, bajunya ini, kita sudah lihat dari atas sampai bawah, atas ke bawah. Manusia seperti itu ya. Aduh ini orang dari atas sampai bawah dilihat semua. Tapi kalau Tuhan melihat hati, dan itu saya ingin kita pun juga demikian dalam bergaul, tentu bersosialisasi, biar kita melihat ya hati baik saudara kita, teman kita dalam bergaul, supaya jangan kita hanya melihat secara luar, tetapi biar kita juga melihat secara ke dalam. Oke, nah itu udah cukup ya kita bahas soal bagaimana kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita
sering menggunakan firman Tuhan ya, itu paling sering menggunakan firman Ya. Tuhan untuk menghakimi saudara seiman kita. Nah, kita sudah cukup membahas panjang Pak Pastor dengan tema kita pada hari ini yang terdapat dalam Roma 14, dan tentunya pemirsa TVRI, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini bisa menjadi pedoman dan menuntun kita pada hari-hari kita. Tapi kita dengarkan dulu sebelum menutup program kita pada hari ini, kita dengarkan closing statement dulu dari Pastor Haniel. Ya, biarlah hidup kita dipenuhi dengan kasih, bukan penghakiman, bukan penuduhan, bukan juga kita memberikan judgment atau hukuman kepada sesama kita. Tetapi kita mencoba untuk membawakan kasih dimanapun kita berada. Biarlah sebagaimana firman Allah berkata tadi, apapun yang saudaramu kerjakan, biarlah kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Yang kita kerjakan, baik makanan, baik hari raya, baik pekerjaan kita, semua kita kerjakan tujukan untuk Tuhan saja. Ya. Dan kita satu di dalam doa langsung dipimpin oleh Pastor Haniel. Kita tundukkan kepala, dimanapun kita berada, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan firman Allah yang kami terima, biarlah untuk menyempurnakan kami Tuhan. Sebab kami masih banyak kekurangan, kami masih banyak kesalahan. Sebabnya biar dari firman Allah yang kami dengar, biar kami mempergunakan setiap firman Allah, kesempatan yang kami pergunakan untuk menghormati Engkau Tuhan, untuk mengasihi sesama kami, Tuhan mencintai mereka, bahkan mungkin mereka yang masih dalam Tuhan pergumulan di dalam dosa, Tuhan biarlah kami belajar mengasihi sesama kami, membawa mereka kembali kepada Engkau, bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih, baik juga di dalam kami menegur sesama kami, di dalam menasehati sesama kami. Tuhan, biarlah itu semua kami kerjakan dengan kasih Allah, supaya sesama kami boleh, Tuhan, dibangunkan rohaninya, boleh diperbaiki keadaannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan sore hari ini, kami boleh ada, Tuhan, sebagaimana kami ada, kami menerima kebesaran firman-Mu Tuhan. Ini doa sembah kami sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri Tuhan renungan kami sore hari ini. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Pastor Haniel Ongan yang sudah memimpin sama-sama. kita, dan tentunya pemirsa TVRI, saksikan terus Mimbar Agama Kristen mulai tiap hari Sabtu mulai dari pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Dan saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom. Shalom. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu.
atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih